korban adalah LMB, ya, inisial LMB, berprofesi sebagai guru. Dan tersangka ada 3 orang. Yang pertama inisial GPT. Ini kami jelaskan dahulu bahwa 3 tersangka ini merupakan residivis, pernah melakukan tindak pidana, ya, tindak pidana pencurian. Dan yang terakhir ini pencurian tersebut dilakukan dengan pembunuhan juga. Tersangka ada 3 orang. Yang pertama inisial YPT, ya, laki-laki umur 24 tahun. Kemudian yang kedua NDN, umur 16 tahun. Yang ketiga JH, yang ini JH masih dalam DPO. JH berumur 15 tahun. Kemudian barang bukti yang kita temukan, yang pertama 1 helai celana yang terdapat bercak darah, 1 helai baju lengan pendek terdapat bercak darah juga. Kemudian 1 celana terdapat bercak darah, 1 pasang sandal terdapat bercak darah juga, dan 1 helai kain berwarna putih terdapat bercak darah juga. Kemudian 1 buah jaket warna hitam, 1 bungkus rokok, 1 unit sepeda motor merek Vario, dan kunci tanpa ada nomor polisi. Kita ketahui bersama. Nah, tersangka ini kita jerat, kita juga jerat dengan tindak pidana, telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap jiwa orang. Ya, pasal 339 subsidiar pasal 38 KUHP bidang KUHP. Subsidiar 170 ayat 1 ketiga atau pasal 365 ayat 4 junto 53 KUHP, junto pasal 55 56 KUHP, junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, di mana ancaman hukuman penjara seumur hidup atau ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk saat ini setelah kita selidiki, motifnya pencurian. Motif awalnya adalah pencurian. Untuk uraian singkat kejadian, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 00 malam, 3 tersangka kumpul di salah satu warnet Porsel, dan di tempat itulah direncanakanlah suatu pencurian, mana salah satu tersangka JH menyampaikan bahwa dia punya target untuk pencurian. Lokasi pencurian itu masih tetangga dari TSK JH, dekat rumahnya. Dia menyampaikan bahwa di sana, di rumah si korban ini terdapat laptop, uang, dan HP, ya. Dan disampaikan juga kepada temannya bahwa si korban ini posisinya tinggal di rumah sendiri, seorang wanita di rumah sendiri, dan lokasinya mungkin agak jauh dengan pemukiman juga yang lain. Kemudian setelah mereka sepakat, akhirnya mereka berangkat pada pukul 1.30, ya, masih hari Senin dini hari, dengan menggunakan motor yang berbonceng 3. Setelah sampai di daerah Lumban Lobo, mereka berhenti di kebun untuk memarkir motornya. Kebun
malam itu berjarak sekitar 200 meter di TKP rumah korban. Kemudian mereka berjalan kaki melalui sawah dan sampai di TKP 3 orang mengendap-endap, ya, mengendap di samping rumah itu ada jendela itu. Di jendela itu si tersangka JH tahu kalau kamar itu kosong. Jadi kami lidik di situ dia sudah profiling situasi yang ada di TKP di rumah korban. Kemudian JH mencongkel jendela, ya, mencongkel jendela masuk ke kamar, di jendela kamar, dan 2 rekannya RT dan DN itu menunggu di bawah jendela tersebut di luar. Kemudian si JH masuk. Setelah masuk, kemudian terdengar suara oleh si korban. Akhirnya korban bangun. Setelah bangun, baru korban menyalakan lampu di ruang tamu, ya. Dan melihat si JH ada di situ dan si korban langsung teriak minta tolong. Karena panik, akhirnya si JH mencoba untuk membekap si korban. Karena korban masih meronta, akhirnya si RT itu masuk ke dalam melalui jendela juga, membantu JH yang sedang mendekap si korban. Kemudian si RT ini membantu mendekap korban. Kemudian si JH, karena si korban ini masih berteriak-teriak dan meronta-ronta, akhirnya si JH ini menusuk bagian tubuh si korban secara bertubi-tubi, berkali-kali, ya. Nah, setelah kejadian itu mereka kabur melalui pintu depan, tapi saat itu tidak ada barang-barang yang diambil mereka sesuai rencana mereka karena mereka sudah panik. Mereka kabur, akhirnya kembali ke tempat sepeda motor dan lari ke arah daerah Lagu Boti, ya. Di mana di Lagu Boti itu para tersangka itu mencoba untuk menjual motornya untuk digadekan, ya. Dan mereka uang dari gade itu akan dibuat mereka untuk melarikan diri. Jadi itu rekan-rekan yang kami sampaikan kronologi singkat. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media semua, silakan. Melihat bahwa ada luka sampai 24 kali, apakah kemungkinan ketiga tersangka ini tidak punya dendam kepada ibu itu, Pak? Kalau hal itu sementara masih kita dalami lagi. Yang lain? Untuk kedua tersangka yang sudah diamankan ini, Pak, ini warga mana aja Pak? Oke, jadi kedua tersangka yang diamankan ini adalah untuk YPT itu beralamat di Balas Saribu, Desa Patani 3, Kecamatan Posya, Kabupaten Toba. Untuk tersangka NDN itu warga Pararung, Kelurahan Patani 3 juga, Kecamatan Posya, Kabupaten Toba. Sedangkan untuk yang tersangka yang saat ini masih DPO, itu alamatnya di daerah Desa Luban Lobu, ya, yang saya sampaikan tadi, masih tetangga atau berdekatan rumah dengan si korban. Kalau DPO ini, Pak, apakah di otak pelaku atau gimana, Pak? Sementara kita kalau hasil dari kronologi tadi itu masih sama-sama, karena dari kronologi tadi kan awalnya dari si siapa namanya JH yang mempunyai rencana itu awalnya, ya. Tapi nanti segala satu kita tetap dalami lagi. Selain mantan residivis, Pak, apakah memang dari laporan warga ketiga tersangka ini kerap merasakan masyarakat atau gimana, Pak? Iya, karena mereka ini sudah beberapa kali melakukan kasus tidak pidana, khususnya pencurian. Artinya berencana dan termasuk sindikat, Pak, ya? Ya. Boleh diceritakan, Pak, terkait penangkapannya, Pak? Baik, untuk penangkapan sendiri setelah kita datang TKP, kita langsung lidik mencari informasi
Kemudian ada informasi kita temukan bahwa ada tersangka ini terkait dengan pencurian dan pembunuhan ini. Kemudian kita lakukan pengejaran dan memang mereka 2 orang ini itu ditangkap di Medan. Melarikan diri ke Medan, kita tangkap di Medan. Untuk yang satu ini masih hidup sementara ini atas nama jihad. Jadi hadir di Toba sebaik ditangkap kapan Pak? Gimana? Hadir di Toba, dibawa ke Toba kapan Pak? Itu pada hari Rabu ya, Rabu. Pukul berapa Pak kira-kira Pak? Sekitar 12.30. 12.30? 17.30? 17 sampai di sini. Sampai di sini Pak? 12.30. Baik Pak. Kalau tangkapnya di Medan 12.30. 12.30. Langsung kita bawa ke sini. Terhadap 2 tersangka ini Pak, pasal yang dikenakan dan hukuman berapa Pak? Sudah 2 tahun. Mengingat yang satu Pak kan sudah residivis. Apakah tidak ada penambahan hukuman bagi Nanti kita kembangkan lagi. Masih kita kembangkan lagi. Untuk saat ini. Udah? Oke Pak, cukup Pak. Satu lagi Pak, waktu para pelaku melakukan aksi pembongkaran jendela itu menggunakan apa itu Ya, kira-kira Pak? menggunakan pisau ya sekitar panjang 15 cm. Untuk pisau sendiri udah diamankan Pak? Masih kita cari. Ya. Pesan khusus untuk keluarga Pak, tengah bersedih sekarang. Ya, kami turut berduka cita pada keluarga korban. Semoga tetap diberikan kekuatan korban ini, dan kami berdoa dan dukungannya supaya kita bisa segera mengungkap kasus pembunuhan ini. Ya, dan di mana satu Siska masih dalam pencarian CDPO. Ini mata saya lihat kemarin. Lurus aja Pak. Lah apanya yang di belakang? Terus sebelumnya kita nggak ketangkap berapa kali? Dua-dua lah wajahnya aja. Nggak bisa. Anak-anak Jam tau ya. sering lah, ya kan? Macam gak ada mama Sering. tau ya. Kita ada datanya. Nah, kita siap dulu. Terus yang Ini betul. motif ini selain si jihad tadi bilang, itu ada motif lain tidak? Hanya memang ingin mencuri. Misalnya kau bilang di Pak. ya ada penyesalan nggak kitanya atau melakukan ini? Misalnya Kak, nggak kasihan sama mamanya. Kasihan sama keluarganya. Anggota geng motor juga kan? Sebelumnya ini tahu. Ya Ricky, Sudah Ada malu tembak. ya sih penyesalan kan. udah berapa kali curi? Malu mana tembakannya? Yang dah. Nanti kita dalami lagi. Kau kuliah? Pencurian ini soalnya masuk mah. mungkin ada korban yang lain yang bisa kita ungkap. Ya. Oke. Dah, digiring aja. Saya rekan-rekan ya. Baik Ya, saja. terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Dan.